Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat yang baik, perkenalkan saya Rediansa, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, kelas Santri Karya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berjudul Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengantar ilmu hukum Pak Senki yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariah untuk beliau dan juga bermanfaat untuk kami. Baik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Sejarah istilah pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia, yaitu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam Hoger Onderwijswet 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda. Kemudian istilah pengantar ilmu hukum selanjutnya ikut digunakan oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1950. Lalu Universitas Pajajaran mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1957. Pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan mata kuliah pengantar. Artinya mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum, asas pokok dan kerangka dasar ilmu hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar menjadi akar dari ilmu hukum. PIH berasal dari kata inleading yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH juga merupakan landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reclam Hindia Belanda yang juga diberlakukan pada Ritz Hogeschool di Batavia. PIH mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Pengertian hukum menurut para ahli. Pengertian hukum menurut para ahli, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut JCT, Simorangkir ya, dan Satro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Oke, menurut Tirta Atmijaya, hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya, orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Unsur-unsur hukum. Beberapa unsur hukum menurut Kansil pada tahun 1959 yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib ya. Kemudian ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum ya, yaitu ini menurut Kansil ya. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Nah, ini ciri-ciri hukum ya sahabat.
ya, adanya perintah dan atau larangan ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Nah, setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang ditentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni pengaturan-pengaturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan keadaan hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar atau sesuatu keadaan hukum akan dikenakan sanksi. Sifat dari hukum. Hukum juga mengenal pembagian sifat ya, sebagai berikut. Ini sifat-sifat hukum ya. Satu, hukum yang imperatif. Maksudnya hukum itu bersifat priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang kedua yaitu hukum yang fakultatif. Maksudnya adalah hukum itu tidak secara a priori ya, atau mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap saja. Kemudian tujuan hukum. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sejarah hukum yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wiryono Projodikoro, sebagaimana dikutip R. Suroso ya tahun 2002, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan kelas keselamatan. Ya, tujuan hukum itu mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Geni, sebagai dikutip oleh Mertokusomo ya, 1996, menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Oke, kemudian yang ketiga, ini menurut teori utilitis, ya ini menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang banyak. Oke. Kemudian fungsi hukum. Nah, untuk fungsi hukum, Friedman dan Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Surjono Sukanto pada tahun 1986 menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut. Oke, yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial ya, social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku benar atau pantas. Kemudian yang kedua, sebagai sarana penyelesaian atau dispute settlement. Ya, kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Oke. Pengantar hukum di Indonesia, ya, sistem hukum Indonesia yang berlaku di Indonesia ya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Justinianus, Corpus Juris Civilis. Karena banyak dianut negara Eropa kontinental, civil law sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Sistem civil law memiliki tiga karakteristik, yaitu yang pertama, adanya modifikasi. Ya, ini sistem civil law ya memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, adanya kodifikasi. Kemudian yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya bahwa dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang besar
dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Oke, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim di dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Kemudian yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon. Ya, sistem hukum common law adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagai besar Inggris, sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Negara-negara bekas jajahan Inggris menganut sistem common law. Akan tetapi, Amerika Serikat ya, sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris ya, meskipun masih dalam kerangka sistem common law ya. Perkembangan politik, ekonomi dan teknologi Amerika Serikat yang lebih pesat daripada yang terjadi di Inggris menyebabkan Amerika Serikat banyak bertransaksi dengan negara lain. Nah, hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itulah, sistem common law pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-American. Oke. Sistem hukum Indonesia yang ketiga, ya, sistem hukum adat. Ya. Hukum adat diarahkan sebagai berikut. Yang pertama, riset, ya, tentang putusan-putusan petugas hukum di tempat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan field research itu. Kemudian yang keempat, sistem hukum Islam. Nah, ini sistem hukum di Indonesia ya teman-teman ya. Ini yang keempat, hukum Islam adalah sistem aturan-aturan hukum agama. Karena alasan-alasan yang wajar, syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara perinci dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga, hukum waris, dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Perkembangan saat ini, terutama di Indonesia, hukum Islam atau syariah sudah mulai merambah ke berbagai bidang ekonomi, perbankan syariah misalnya. Sumber hukum utama dan tertinggi hukum Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dalam hierarki sumber hukum Islam terdapat sunnah yang merupakan penjelasan tentang ucapan, perbuatan dan tingkah laku Nabi yang mulia Muhammad SAW, termasuk sikap diam beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sunnah kerap dijadikan aturan untuk persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sumber-sumber selanjutnya adalah ijma', yaitu pendapat yang diterima secara umum kalangan orang beriman, terutama cendekia hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tadi. Selain itu juga terdapat yang disebut kias, yaitu penalaan dengan logika, terutama untuk menghasilkan regulasi atau situasi yang tidak secara langsung dicakup sumber-sumber dasar. Kemudian terakhir kesimpulan, pengantar ilmu hukum atau PIH dalam arti luas adalah mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Pengantar ilmu hukum memperkenalkan segala masalah ya berhubungan dengan hukum selain berperan penting dalam proses pembelajaran dan pemahaman ilmu hukum pada dasarnya. PIH atau pengantar ilmu hukum juga menjelaskan bagian-bagian dari hukum seperti arti, tujuan dan norma kaidah, tidak hanya bagian dari sumber hukum melainkan jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar ilmu hukum bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. Alhamdulillah. Sahabat yang baik, itu yang dapat saya sampaikan ya, tentang
pengantar ilmu hukum ya. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.